Pengadilan Tinggi Jakarta telah resmi menolak banding yang diajukan oleh Nikita Mirzani dalam perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan secara mengejutkan justru memperberat hukumannya. Vonis terbaru menetapkan Nikita dihukum 6 tahun penjara disertai denda 1 miliar rupiah. Keputusan ini membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Pihak Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menambahkan unsur pemerasan dan TPPU karena menilai Nikita Mirzani memiliki keterlibatan aktif dalam kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik secara melawan hukum demi keuntungan pribadi, disertai ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia. Selain pelanggaran Undang-Undang ITE, hukuman tersebut diperberat karena Nikita Mirzani juga dinyatakan bersalah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang TPPU. Penambahan jeratan hukum yang serius ini secara signifikan meningkatkan vonis penjara Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi total 6 tahun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikita Mirzani baru aja naik banding. Terus keputusannya bukannya turun tapi malah naik dari 4 tahun jadi 6 tahun. Banding NM ditolak. Aku heran ya guys ya. Kenapa yang jelas-jelas mafia skincare itu masih lepas di jalanan? Nggak segera diringkus, nggak segera dihandle. Pokoknya ya, anak durhaka kalau udah berkuar-kuar di sosial medianya, berarti dia udah tahu jawaban apa yang bakal terjadi di depan. Udah hafal. Terus saran aku nih ya, kalian kalau support aja ya, jangan memanfaatkan situasi dan kondisi. Orang lagi kena musibah, dimanfaatkan untuk mengisi lambu. Wih! Oh iya Pak, bayar berapa? Bentar mau bayar ya, bayar. Hasil banding terdakwa Nikita Mirzani hari ini telah keluar dan terdakwa Nikita Mirzani diputus 6 tahun pidana penjara dan denda sebanyak 1 miliar dengan subsidi kurungan penjara 3 bulan apabila denda 1 miliar tidak dibayarkan. Dalam amar putusan banding dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani perkara bandingnya terdakwa Nikita Mirzani ini dikatakan bahwa Nikita Mirzani ini turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga hasil banding dari terdakwa Nikita Mirzani ini di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta naik 2 tahun dari hasil vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 6 tahun. Jika terdakwa Nikita Mirzani menerima hasil banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, maka inkalah sudah vonis tersebut. Namun jika Nikita Mirzani tidak terima terhadap vonis banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka pihak Nikita Mirzani masih bisa menempuh langkah hukum lainnya, yaitu kasasi. Hasil banding Nikita Mirzani sudah diputuskan dan putusannya naik 2 tahun jadi 6 tahun penjara. Kasihan sih sebenarnya. Tapi padahal ya sudah dibilang gitu sama si Hotman Paris gak usah banding. Tapi ya gimana sih, mungkin usaha kayak gitu ya. Tapi kebanyakan itu kalau yang udah banding itu pasti naik ya. Kebanyakan naik gitu masa tahanannya gitu. Ini kan resikonya besar. Jadi menurut aku tuh ini katanya mau kasasi lagi. Udah aku gak usah juga ya kan. Takutnya semakin ditambahi mungkin jadi 10 tahun atau berapa lah gitu. Ya udahlah ya buat Nikita Mirzani. Aku juga jadi maksudnya kasian juga gitu ya. Tapi mau gimana lagi, itu mungkin kan maunya dia gitu ya, mungkin dia berharap bisa lepas dari hukum ini ya, karena itu jadi TPPU-nya jadi ketarik lagi gitu kan. Tapi mungkin segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya ya, jalannya aja lah. Ya sudah, mau gimana lagi tuh ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti bisa dijaga lah gitu ya, segala sesuatu tindak tanduknya dijaga supaya jangan kayak gini lagi gitu tuh. Jangan punya kasus yang boleh jadi kasus ya mulut kita ini juga bisa kita jaga gitu ya.
Setelah terbukti TPPU-nya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menaikkan hukuman dari Nikita Mirzani ini dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Sebelumnya TPPU-nya tidak terbukti. Nah, cuma sekarang yang lagi rame muncul seolah-olah begini. Kalau TPPU-nya terbukti, kenapa yang pemberi uangnya tidak ditangkap? Nah, ini perlu dipahami, TPPU itu bukan suap menyuap. Kalau suap menyuap, pemberi dan penerima itu diproses. Ini TPPU, tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang itu berasal dari tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatannya itu apa? Itulah pemerasan tadi. Uang hasil pemerasan tadi yang dia gunakan, itulah pencucian uang. Jadi kok lucu gitu, kok pemberi nggak ditangkap? Ya enggak lah, ya memang enggak. Gimana sejarahnya? Korban pemerasan ditangkap juga, kecuali suap menyuap ya. Udahlah, nanti kasasi aja udah. Kalau nggak puas dengan putusan banding, kasasi. Kita tengok lagi hasil kasasinya, mana tahu naik pula kan? Ya, kepala diperhitungkan baik-baik. Fix banding 6 tahun penjara naik dari 4 jadi 6. Breaking news, sukses sekali kuasa hukum kamu yang akan kasih halu kamu bakal bebas. Dan semua pendukung kamu yang kaleng-kaleng itu yang kerja di salon ya, mereka bebas nggak bakal bebas karena Pengadilan Tinggi bukan orang tolol. Jadi selamat ya. Di dalam lapas mungkin selama 4 tahun karena remisi 4 tahun, kecuali dalam lapas ribut-ribut lagi, cakar-cakar hina-hina lagi, atau video call lagi bisa naik lagi. Jadi semuanya tergantung kelakuan di lapas. Jadi di lapas ini kita selama 4-5 tahun ini harus benar-benar berperilaku baik. Kita sebagai netizen sangat bersyukur sekali bahwa sampah dari sosial media sudah sebagian dibuang dan ratu bully, ratu tukang hina, ratu pencemar nama baik, ratu pemeras sudah tidak ada lagi. Semoga selama 5-6 tahun dan semoga nanti kalau keluar sudah insaf dan bertobat langsung pensiun ke rumah jompo. Itu aja sih. Jadi selamat. Dan salahin kuasa hukum kamu yang ingin memeras kamu, yang kasih kamu halu, berhentilah gugat sini gugat sana karena kamu akan hanya menghabiskan uang saja. Pakailah uang kamu untuk makan di lapas dan untuk kasih hadiah oleh-oleh ke teman lapas inmates, roti, kopi, dan nasi bungkus supaya kita itu lebih bijaksana. Ya, karena Pengadilan Tinggi ini bukan orang tolol. Mungkin kita yang tolol atau kuasa hukum yang tolol. Selamat menikmati penjara. Akhirnya bebas. Kami bebas dari penderitaan bullying sosial media. Merdeka! Dari 4 tahun naik menjadi 6 tahun. Begitulah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara pidana dengan terdakwa Nikita Mirzani. Pertanyaannya, loh, orang banding itu kan pengen agar hukumannya diringankan. Loh, ini hasilnya kok malah lebih berat. Kenapa demikian? Nah, dalam hal ini kita perlu menganalisisnya dengan 2 azas. Yang pertama, azas legalitas, dan yang kedua azas proporsionalitas. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi Anda harus paham dulu bahwa permohonan banding ini diajukan oleh kedua pihak, bukan saja oleh pihak terdakwa ya, tetapi juga pihak penuntut umum. Nah, menurut majelis hakim tingkat banding, yang terbukti itu bukan hanya perbuatan Nikita Mirzani yang melanggar Undang-Undang ITE, tetapi juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, dalam asas legalitas, pada dasarnya suatu perbuatan tidak boleh dihukum kecuali ada ketentuan yang melarangnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani menurut majelis hakim terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dalam hal ini Undang-Undang ITE dan TPPU. Berikutnya, azas proporsionalitas. Maksudnya adalah hukuman pidana yang dijatuhkan itu harus mempertimbangkan kepentingan korban, terdakwa,
negara, dan masyarakat secara umum. Nah, makanya dari tuntutan 20 tahun yang diajukan oleh penuntut umum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sebelumnya hanya 4 tahun dan sekarang menjadi 6 tahun. Nah, apakah putusan seperti ini sudah adil? Ya tergantung siapa yang menilainya. Yang jelas ini masih kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Karena itu, besar kemungkinan kedua pihak juga akan mengajukan kasasi, baik terdakwa maupun penuntut umum. Bagaimana hasil akhir kasasi nanti? Ya, ada 3 kemungkinan. Bisa saja hasilnya sama dengan tingkat banding, bisa juga nanti vonisnya lebih ringan daripada tingkat banding, atau bahkan lebih berat daripada tingkat banding. Kita lihat saja.